Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wasilatan li bulughis sa'adah wa fataha babal ilmi liman talabah wa huwal fattahul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah sidang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Ibu gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ibu masih ramai tapi tulisnya agak buram, Bu, nggak kelihatan. Insyaallah ada TV. Oh iya, alhamdulillah. Ya hadratul muhtaramin, Bapak Ibu pengurus DKM Masjid At-Taqwa Komplek Kiwal Mabait, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak ada kata yang pantas kita ungkapkan di awal ta'lim kita melainkan kalimat syukur alhamdulillah. Karena Allah berikan luar biasa banyak nikmat kepada kita ya, sampai perlu kita sadari hadirnya kita ke tempat ini adalah menjadi salah satu nikmat luar biasa dari Allah. Terlebih tadi jam 4 itu tadi masih gerimis Pak. Saya deg-degan kalau mau berangkat tadi Pak. Saya khawatir kehujanan. Biasanya kalau masalah hujan itu kita nggak takut Pak. Masalahnya datangnya rame-rame ya Pak ya. Kalau sendiri-sendiri nggak apa. Dan dingin Pak ya. Kebetulan saya tadi berangkat dari rumah di Jombang, saya di Sudimara. Jadi lumayan ada sekitar 20 menit ke sini ya. Jadi saya udah estimasikan jam 4 lebih saya udah harus berangkat. Masih gerimis tadi. Cuma qadar Allah, selesai saya bebersih lalu sudah pakai pakaian, hujannya berhenti Pak. Berarti luar biasa pertemuan kita, insyaallah diridhoi Allah pagi hari ini ya. Baik, saya yang hadir maupun Bapak Ibu yang mendengarkan insyaallah. Dan mungkin di antara nikmat selain tadi Pak ya, selain tadi keberangkatan tanpa hujan tadi, tentu ada nikmat yang terlihat sepele namun penting, yaitu nikmat kesehatan ya Pak. Karena kalau kita tanya, di sini rumah sakit yang dekat dari sini rumah sakit mana? Hermina, Ciputat Pak. UIN ya Pak ya. Oh, rumah sakit Sudirman, rumah sakit Suyoto ya Pak ya. Kalau kita tanya, bagi mereka yang saat ini sedang dirawat inap di sana, lebih milih di sana atau bisa duduk di sini? Jawabannya di sini Pak. Enak di sana kenapa Pak? Dingin. Di sini dingin juga. Syukurnya di sini udah pakai AC ya Pak ya. Kalau kita tanya Pak, ya oke. Kalau yang kita hadir di sini mungkin enak juga di sana ya. Tapi yang di sana Pak, saya bisa hakul yakin Pak, walaupun nggak 100% ya. Saya hakul yakin 99% lebih milih di sini Pak. Karena di sana tantangannya luar biasa. Oke lah kalau di rawat inapnya 1 hari, 2 hari, 1 malam, 2 malam. Kalau sudah bermalam-malam Pak, jenuh, benar nggak Pak? Betul. Jadi kalau kita rasakan bagaimana nikmat syukur atas kesehatan itu ada, kita bandingkan saja Pak. Kita lakukan analisis, kita lakukan survei di sana. Gak usah jauh-jauh. Tadi makanya kita ambil surveinya rumah sakit terdekat. Karena kemarin Pak, semalam saya kebetulan diamanahkan untuk bertugas di Masjid Jami'ul Ihsan
di dekat TPU Tanah Kusir, Pak. Tanah Kusir. Ya. Kita ngobrol, Pak. Kayak gini juga. Kan kalau tausiah tarawih itu kan lebih santai ya dibanding khotib ya. Bahkan kalau kita tanya sama penghuni di sana, kalau bisa, Pak. Penghuni di sana maksudnya penghuni yang ada di TPU Tanah Kusir, Pak. Kalau bisa kita tanya, kebetulan lagi nggak bisa ditanya, Pak. Karena udah nggak ada yang bisa berbicara. Lebih milih mana bermukim di dalam tanah sana atau di sini? Pilihannya 100% saya yakin lebih milih di sini, Pak. Banyak, Pak. Dari berbagai macam sektor unit keagamaan. Kalau kita melintas kan, saya kebetulan melintas di antara makom-makom di Tanah Kusir itu ada unit Kristen, unit Islam, betul ya? Itu ya. Itu kalau kita nggak usah ditanya Islam aja deh, Pak. Pasti jawabannya saya memiliki hakul yakin, Pak. Kalau kita betul-betul beriman, kita hakul yakin. Kenapa? Karena nikmat luar biasa, Pak. Kesempatan kita untuk panen, kesempatan kita untuk menanam. Yang pada akhirnya momentum ketika di dalam kubur itu menjadi salah satu momentum untuk panen dari apa yang sudah kita lakukan selama kehidupan kita di dunia. Dan mungkin kalau kita bahas salah satu wujud dari syukur atas kesehatan itu adalah bergerak, Pak. Betul, Pak. Beraktivitas. Karena kalau kita ibaratkan syukur tadi dengan nikmat sehat, syukur itu kan kalau kita pahami la in syakartum la azidannakum. Betul ya, Pak ya? Kalau kita bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Gitu ya. Dengan bergerak, ini kita kaitkan langsung dengan berolahraga, maka setidaknya kita akan menemukan bahwa ketika kita selesai olahraga, bahkan belum lama itu kita pasti akan merasa lebih sehat. Setuju, Pak? Setuju, Pak ya? Apapun olahraganya deh. Kalau zaman sekarang itu kan banyak. Oh, sekarang lagi ngetrennya nih running, Pak ya. Jadi ya jogging ya, Pak ya. Half marathon. Ini banyak event kalau kita ke CFD itu hampir setiap pekan itu ada aja yang mengadakan half marathon atau marathon. Ataupun olahraga lain misalnya padel misalnya. Wah, ini luar biasa. Kebetulan kami tinggal di Bintaro tuh, Pak. Mungkin hampir setiap 500 meter tuh ada lapangan padel, Pak. Luar biasa perkembangan pesatnya. Dan mungkin kita jadikan itu salah satu contohnya. Dan contoh lainnya badminton ya, mini soccer misalnya, futsal. Kalau nyari-nyari kesini bisa lah, jalan sehat, jalan pagi gitu. Itu kan bisa jadi salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Karena kita bergerak, dampaknya setelah kita lakukan itu, insya Allah kita akan lebih sehat, Pak. Begitu kan janji Allah. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Nah, kalau kita bahas dibalik dari itu atau berbanding terbalik dari itu, kalau kita malas untuk bergerak, Pak, ingat tadi misalnya, wala in kafartum inna adzabi. Kalau kita malas bergerak, dampaknya yang bisa kita rasakan tuh minimal apa? Pusing ya, kaku badannya, nggak enak. Dampak lebih nyatanya lagi bisa jadi orang-orang yang malas bergerak tuh obesitas biasanya, penyakit ya, Pak ya. Wah, bisa-bisa ada penyakit yang lebih serius lagi kalau kita malas untuk bergerak. Tapi pada akhirnya itu bagaimana Allah memberikan perumpamaan dari kehidupan yang melekat aja sama kita. Kalau kita bergerak, insya Allah, Allah tambah nikmatnya dengan kesehatan. Nah, sejalan dengan itu, aktivitas yang kita barusan lakukan itu menjadi salah satu aktivitas ungkapan syukur. Karena di dalam rangkaian sholat yang kita dirikan, ada banyak pergerakan yang kita lakukan, betul? Terlebih kalau kita lakukan sholat tarawih setiap malam, itu kapan syukur? Pembakaran kalori setelah kita makan berbuka puasa itu kan. Pembakaran kalori kita yang melalui apa? Melalui sholat tarawih bisa jadi salah satunya. Karena memang kebanyakan juga bahkan ketika puasa itu kan agak malas untuk bergerak, untuk beraktivitas ya, sehingga tidak ada momentum untuk pembakaran, Pak. Nah, salat tarawih menjadi salah satu momentumnya.
Gerakan-gerakan sholat itu Bapak Ibu sudah banyak diteliti. Ada salah satu peneliti di University of Vienna di Austria itu menyampaikan bahwasannya gerakan sholat itu selain dapat membuat kecerdasan manusia lebih tinggi karena aktivitas gerakannya, ada satu hal yang ia temukan. Ini peneliti-peneliti, memang ada beberapa peneliti di University of Vienna yang menyampaikan sholat itu dapat menurunkan tekanan darah. Sholat itu dapat menenangkan hati, sehingga organ-organ yang ada di hati dan di sekitar hati akan lebih sehat ketika kita selesai menunaikan sholat. Luar biasa. Dan memang ya Allah tentukan bagi kita untuk pelaksanaan sholat yang wajib itu kan ada waktu-waktunya, maktubah. Itu memang menjadi salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita dari setiap waktu. Jangan diambil remeh. Jangan disangka bahwasanya Allah menentukan waktu-waktu dari subuh lalu jeda ke zuhur, zuhur jeda ke asar. Itu masing-masing punya takaran dari Allah. Maka ketika ada ibadah sunnah yang menyertainya, kalau bisa dilakukan ya kenapa enggak, kan begitu. Prinsipnya seperti itu dalam kehidupan. Maka dari itu sholat ini menjadi penting, terutama dalam hal kita untuk bergerak tadi Pak, dalam rangka menambah rasa syukur kita kepada Allah. Semoga dengan banyak bergerak kita Pak ya, banyak aktivitas, utamanya rangkaian aktivitas ibadah kita, sholat yang kita dirikan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih sehat ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat Allah dari beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah masuk ke Ramadan nomor keempat ya, urutan keempat ya, atau 4 Ramadan 1447 Hijriah. Mungkin sudah ada saudara kita yang melaksanakan puasa hari kelima terhitung hari ini, dan mayoritas kita mungkin hari keempat ya Pak. Alhamdulillah kita masih senantiasa mau ya Pak ya untuk melaksanakan rangkaian aktivitas ibadah di bulan Ramadan, sekalipun kita pahami bahwa setiap kita pasti sedang berada di masa ujiannya masing-masing. Saya hampir yakin bahwa setiap bapak, setiap bahkan adik-adik pasti lagi memiliki ujiannya masing-masing. Dan ujian itu memang tidak pernah pandang bulu Pak. Kalau Bapak Ibu menganggap bahwasannya ujian itu hanya dirasakan oleh mereka yang sudah dewasa, itu salah. Karena bahkan anak-anak pun ada ujiannya Pak. Saya pernah membaca satu jurnal dari seorang dokter objin, dokter anak-anak juga. Mereka melakukan penelitian bersama bahwa bayi dan anak-anak balita ketika menangis itu mereka itu sedang diuji Pak. Apa ujiannya? Ujian komunikasi Pak. Karena kalau bayi nangis itu Pak, bisa jadi dia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kan begitu Pak ya. Dan bahkan penelitian lanjutannya ini kalau kita ambil sampelnya bayi Pak ya, kaitannya dengan ujian, sudah ada Pak satu pembahasan bahwa tangisan bayi itu masing-masing punya maknanya Pak. Pernah dengar Bapak itu? Jadi bayi itu ada yang kalau lagi haus maka nangisnya begini, kalau lagi lapar nangisnya begini, kalau lagi kembung perutnya nangisnya begini, gitu Pak. Kalau lagi gerah, lagi tidak nyaman, nangisnya begini. Itu sudah diteliti Pak. Dan kalau kita bahas itu ujiannya Pak. Makanya ujian itu tidak pandang bulu. Kenapa? Bahkan setiap usia pun mengalami ujian. Orang-orang yang sudah manula, manusia lanjut Pak ya. Mungkin ada Bapak Ibu sekarang yang sudah merasa juga punya ujian, betul ya Pak ya. Mikirin cucu, mikirin anak mantu, mikirin kehidupan. Merasa ya Allah, aku baper, anakku udah kurang perhatian lagi sama aku. Ada aja ujiannya.
Ya Allah, aku baper, anakku lebih sering meluk batu daripada aku, baper lagi. Ya Allah, aku risau, cemburu karena cucuku gak pernah datang ke sini, padahal aku kangen sama cucuku. Masalah lagi. Ada banyak ternyata. Dan ujian itu dialami oleh kita semua, Pak. Dan saat ini memang kita sedang berada pada jalur yang sesuai. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Perlu kita bahas bahwa ujian itu, kata beberapa ulama, ujian itu sustainable. Tahu istilah sustainable? Ujian itu sifatnya berkelanjutan. Bahkan kalau dikaitkan dengan kehidupan, ujian itu seperti hujan. Wah, ini baru kita rasakan tadi pagi. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan hujan itu kan datangnya rintik-rintik, Pak. Betul? Perlahan-lahan, lama-lama membasahi bumi. Ujian tuh kayak gitu, Pak. Sifatnya memang sedikit. Karena itulah bagaimana nikmat dari ujian itu sendiri. Bisa kita bayangkan kalau hujan turun ke muka bumi, tiba-tiba curahnya langsung besar, Pak. Bagaimana dampaknya ke muka bumi? Ada pernah satu percobaan dilakukan, jadi sama pemadam kebakaran, tapi bukan di Indonesia. Saya pernah nonton videonya. Jadi mereka tuh melakukan rekayasa terhadap hujan. Jadi ada air pancuran dari selangnya diturunkan ke mobil. Air itu kalau kita mau jadikan itu seperti hujan, kan dinaikkan dulu ke atas, lalu airnya turun, kan? Nah, hujan kan begitu, Pak. Ketika air itu kena ke mobil itu nggak apa-apa, itu hujan. Tapi tiba-tiba penelitiannya itu diubah. Dia pakai helikopter, ditampung airnya di sana banyak, langsung dijatuhkan dalam satu waktu. Yang terjadi apa? Mobil yang ada di bawah yang kena air itu tiba-tiba ringsek. Kalau kita bayangkan luar biasanya hujan yang diturunkan Allah, bisa kita bayangkan sedikit aja, Pak. Kalau misalnya Allah turunkan hujan itu langsung banyak, Pak, bagaimana penduduk di muka bumi? Hancur, Pak. Ringsek seorang-orangnya. Tapi bahkan di samping hujan itu, Pak, ya, kita anggap mungkin hujan itu dalam konteks musim hujan itu rasanya konotasinya negatif aja, Pak. Karena mendatangkan banjir, dingin, becek. Ternyata ada keindahan juga dari hujan, Pak. Kadang kalau kita musimnya kemarau terus, kita kadang nemu hujan, betul, Pak? Karena merasakan bagaimana vibes-nya, suasana hujan. Kalau lagi nggak Ramadan tuh biasanya hujan-hujan sambil minum teh hangat gitu, pisang goreng gitu, ya. Ternyata ada keindahan juga dari hujan. Itulah bagaimana juga ujian. Bisa jadi ujian yang kita rasakan itu juga menjadi satu keindahan dalam kehidupan. Rasanya kalau hidup kita cuma gitu-gitu aja tuh gak seru, Pak. Itu kita kadang perlu diuji, Pak. Yang nantinya pasti akan membuat kita lebih tangguh, pasti membuat kita lebih hebat, pasti membuat kita lebih kuat, dan pastinya membuat hidup kita akan lebih banyak cerita. Kenapa yang Bapak bisa ceritakan ke anak cucu itu kan kaitannya dengan bagaimana ujian Bapak. Sering gitu, Pak, bahkan sering masuk sinetron. Bapak tuh, Dek, dulunya narik beca. Bapak, Dek, dulunya tuh dagang keliling. Sekarang anak-anak udah sukses, jangan lupa ini cerita Bapak dulu tuh. Dari ujian kita belajar ternyata kita lebih hebat loh, lebih survive. Dan jangan pernah ragukan, Pak, bagaimana cara Allah untuk menentukan ujian. Karena bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat nomor ke-2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan diri beriman kepada Allah, melainkan mereka tidak diuji? Itu kata Allah. Jadi Allah dalam hal ini mengingatkan kita bahwa konsekuensi dari pernyataan keimanan kita itu, maka kita akan diuji, Pak. Itu konsekuensi dari iman. Kalau kita menyatakan beriman kepada Allah, maka kita akan diuji. Itu konsekuensinya.
Jadi kalau kita sekarang merasa kita beriman kepada Allah, ya kita nikmati ujian itu. Bahkan Bapak Ibu gak usah takut. Allah bahkan menyampaikan bahwa orang bertakwa itu juga diuji. Dalam surat Al-Alaq surah ke-65 ayat nomor kedua juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Tuh. Berarti artinya orang yang bertakwa itu pasti punya masalah. Orang yang bertakwa itu pasti diuji. Maksudnya adalah apa yang kita bahas pada pagi hari ini, kita perlu menikmati setiap ujian yang kita rasakan. Karena memang ujian itu adalah lika-liku kehidupan gitu ya. Bagaimanapun ujian. Dan pastinya kita kaitkan dengan pembahasan kita tadi pagi, kita perlu bersyukur. Karena bagaimanapun syukur itu akan menambah kenikmatan. Sekalipun nikmat ujian, bisa jadi karena ungkapan syukur ternyata ujian kita lebih nikmat gitu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan ya, agar kita senantiasa istiqomah dalam rangka beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh ingat-ingat ya, pertemuan kita pada pertemuan terakhir gitu. Saya ingat kita pernah membahas kajian subuh tentang salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Ibu ada yang ingat ya? Surah Al-Fil. Kita pernah mau kaji bagaimana luar biasanya surah Al-Fil. Saya secara pribadi Bapak Ibu senang untuk lebih melekatkan pembahasan kajian kita dengan surah-surah gitu ya, daripada kita lebih banyak membahas tentang hadis. Mengapa? Karena Al-Quran itu istimewa. Al-Quran itu luar biasa. Bahkan para penyair di Timur Tengah itu sering menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah laksana rumus canggih. Karena setiap permasalahan kehidupan itu bisa jadi seluruhnya kita temukan solusinya di dalam Al-Quran. Pertikaian, masalah warisan, masalah mencari jodoh, mencari teman, masalah bermuamalah, masalah berbagi, itu semua bisa jadi kita temukan dalam Al-Quran. Dan bagaimana Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bahkan saya boleh tanya ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya setelah baca Al-Quran itu pasti akan merasakan ketenangan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tenang. Padahal itu baru khasiat langsung aja, baru dampak langsung aja. Yang tidak langsung itu pasti akan ada, akan hadir. Kenapa kita harus yakin begitu, Bapak Ibu? Kalau Allah melakukan perhitungan dalam kebaikan, dalam Al-Quran itu ada Pak, pernyataan Allah. Ini boleh kita pegang Pak, pernyataan Allah. Yang Allah katakan, satu huruf dari Al-Quran itu akan mengantarkan kebaikan bagi kita. Satu kebaikan. Pernah dengar Bapak Ibu? Sering. Kalau kita baca Al-Quran satu lembar, itu berapa banyak kebaikan yang akan kita dapat? Bahkan satu juz, bahkan satu Al-Quran. Biasanya targetnya Ramadan itu kan ada yang khatam 1 kali, 2 kali. Bahkan Ramadan itu luar biasa pahalanya, dilipat gandakan. Berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan? Itu dampak ketenangan itu baru dampak kecil yang memang Allah hadirkan karena kita tilawah Al-Quran. Akan ada banyak kebaikan-kebaikan lagi yang bisa kita rasakan setelah kita tilawah Al-Quran. Tapi tolong Bapak Ibu jangan jadikan ini satu hal yang nantinya Bapak Ibu merasa lebih puas aja gitu. Wah, saya sudah baca 1 halaman, 1 juz, saya pasti akan dapat kebaikan di kedepannya. Terus merasa wah jumawa tenang aja wah. Karena harus kita pahami bahwa di balik kebaikan-kebaikan yang akan kita rasakan tadi, kita harus paham Pak, ternyata ada keburukan yang telah kita lakukan dan itu banyak bisa jadi Pak, betul? Dan kebaikan itu bisa jadi akan menutup keburukan yang kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan. Ya Bapak Ibu kan kita nggak luput dari kesalahan ya Pak.
Karena kalau Allah dengan kuasanya, innaudzubillah, ketika orang melakukan kesalahan lalu langsung dikasih musibah, rasanya orang gak nyaman hidup di dunia. Betul ya Pak? Cara Allah itu ditahan dulu biasanya. Dia melakukan satu keburukan, ditahan dulu, lihat dulu sejauh mana sih cara dia untuk menyadari keburukan itu, lalu bertobat, ngelakuin lagi, tahan lagi, ngelakuin lagi, diuji sedikit, gitu ya. Nah ketika kita memang dalam hal itu ngelakuin lagi lalu sedang diuji, lalu kita bertobat dengan mendekatkan diri dengan tilawah Al-Quran, itu kan bisa jadi penambal ya Pak. Kalau bahasa sekarang tolak balak ya Pak, betul ya. Jadi penolak balak bisa jadi kebaikan yang kita lakukan, karena memang sudah banyak juga keburukan yang kita lakukan, dan harus kita sadari itu Pak. Makanya Rasulullah memang bahkan memberikan contoh kepada kita. Rasulullah itu sangat amat, bukan sering lagi Pak ya, sangat amat rutin Pak memohon ampun kepada Allah atas kesalahan. Sekurang-kurangnya Rasulullah itu beristighfar Pak, itu 100 kali Pak dalam satu waktu. Pertanyaannya, kita yang manusia biasa Pak, kadang ingat gak Pak sampai istighfar? Jadi kita lupa ya. Kalau diingat kan astagfirullah, ini dalam hati Bapak Ibu astagfirullah, astagfirullah. Ya begitu pada dasarnya. Karena memang manusia itu makan khotok manusia. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka sudah sewajarnya kita tuh mohon ampun atas setiap kesalahan. Ada aja yang kita salah Pak. Lagi nonton bola, tiba-tiba komentar-komentar ya kan, menjelek-jelekin orang. Lagi nonton bola loh padahal. Goblok banget sih keluar lagi nonton bola. Ada aja yang keluar. Padahal kalau disuruh main bola, suruh lari juga capek baru berapa menit kan Pak. Tapi itulah bagaimana ternyata kita pahamin Pak. Kita nggak luput dari kesalahan. Kadang terlontarkan itu tanpa kita sadari Pak, betul? Maka kita perlu mendawamkan istighfar. Kenapa? Karena memang itu menjadi wasilah Pak, akan kesadaran kita kepada Allah bahwasanya kita nggak pernah luput dari kesalahan. Kadang anak kita tuh kadang nggak merasa Pak. Bisa juga omongan yang kita lontarkan itu menyakiti hati anak. Bisa jadi Pak. Tapi dengan ketidaksadaran itu, lalu kita melakukan istighfar, maka insya Allah tutupi Pak. Ada cara Allah nantinya yang secara langsung akan memberikan peredam dari sakit yang dirasakan oleh akibat dari omongan yang kita lakukan. Itulah bagaimana cara Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi satu momen yang menyenangkan Pak untuk kita membahas surah demi surah dalam Al-Quran. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji ada salah satu surah dalam Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan surah ini, surah nomor 113. Surah nomor 110 Bapak Ibu. Surah An-Nasr. Bapak Ibu sudah hafal ya? Tadi sudah dibacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak Ibu, saya mau izin dulu. Biasanya kita sampai jam berapa? Sampai terang. Oh, ada diingatkan ya? Oh itu ya, 555. Tambah ya. Saya nggak mau offset Pak. Saya yakin Bapak Ibu punya ada yang mau tilawah kan ya. Saya nggak mau bilang ada yang mau tidur Pak. Pasti ada. Tapi ada yang mau tilawah, ada yang mau berzikir lebih khusyuk gitu ya Pak. Jadi saya perlu disiplin Pak. Karena kan ini lingkungan Kiwal Mabat ini kan orang-orang disiplin semua Pak. Betul? Betul Pak. Kita perlu disiplin Pak. 555 Pak. Kalaupun lebih, kita boleh izin Pak. Kalaupun lebih, kita lebih 5-10 menit boleh Pak ya. Nah, kita izin biar kita disiplin Pak ya. Nah, ini kalau 555 berarti sampai jam 6 kali ya. Sampai jam 6 lewat 5 jam 6 kali. Sepakat Pak ya? Sepakat. Insyaallah. Gak boleh lebih Pak. Kalau lebih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah An-Nasr itu sering dikaitkan dengan
kemenangan. Karena memang dari awal firman Allah dalam surah ini adalah Allah menyampaikan bahwa ketika kemenangan itu datang kepada manusia, begitu. Maka banyak mufassir yang mengaitkan makna dari kemenangan ini dengan banyak hal. Kemenangan kita untuk melewati Ramadan dengan Idul Fitri itu ya Bapak Ibu ya. Kemenangan kita untuk melawan hawa nafsu dengan menghadiri kajian ini gitu ya Bapak Ibu ya. Kemenangan kita untuk menahan amarah dengan diam ketika dalam kondisi peluap-luapnya emosi kan gitu ya. Ada banyak sekali kemenangan-kemenangan yang kita rasakan, baik itu kemenangan kecil maupun kemenangan besar. Pasti ya Bapak Ibu ketika anaknya lulus universitas terbaik, itu bisa jadi satu kemenangan Pak ya. Alhamdulillah, ini menjadi salah satu indikator kesuksesan saya mendidik anak kan gitu Pak ya. Ketika Bapak Ibu mungkin di level yang terendah anaknya lolos SMA, SMP terbaik, ya itu kan salah satu kemenangan-kemenangan kecil. Bahkan hal sepele Pak ya. Ketika Bapak Ibu, ini bapak-bapak mungkin ya, bapak-bapak melihat istri lagi tilawah Al-Quran, lagi belajar agama, bapak lagi itu pulang sholat berjamaah di masjid, pasti akan dirasakan kemenangan kecilnya. Alhamdulillah saya berhasil mendidik anak istri mau untuk mendekatkan atau taat kepada Allah. Gitu. Ketika ibu mendampingi suami, melihat suami naik pangkat jabatannya, melihat suami disegani di kantornya, pasti akan ada kemenangan kecil yang ibu rasakan. Alhamdulillah saya berhasil untuk mendampingi suami saya sehingga bisa naik pangkat jabatan. Kita akan merasakan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Nah, Allah memberikan gambaran tentang kemenangan ini dengan ayat yang kedua. Secara zahirnya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini kalau kita artikan secara literal Pak ya. Dan engkau, kita semua akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Maksudnya adalah dampak dari kemenangan-kemenangan kecil atau besar yang kita rasakan itu sepatutnya menjadi ladang syiar bagi kita untuk menghantarkan kebaikan-kebaikan. Kulminasinya Bapak Ibu, puncak tertingginya itu akan banyak mu'alaf. Kalau kita saksikan bagaimana kemenangan dari Islam, itu kita akan saksikan nanti banyak orang-orang yang nantinya berpindah agama dari agama selain Islam menjadi Islam. Bahkan di tahun-tahun terakhir itu sudah banyak kita temukan Bapak Ibu ya. Betul? Ada satu orang podcaster Pak, terlepas bagaimanapun kontroversinya, kita kenalnya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Ya. Kan sudah jadi mu'alaf Pak ya. Kita mungkin perlu untuk sedikit menahan Pak ya komentar-komentar negatif, terlepas bagaimana kontroversinya. Karena memang bisa jadi kita belum banyak memberikan kontribusi untuk agama ini Pak. Tapi setidaknya ketika kita mendapati, ketika kita mengetahui informasi bahwasannya ada saudara kita yang sudah masuk bergabung menjadi saudara seiman bagi kita, itu perlu Pak. Perlu kita berikan satu sentimen yang positif. Kenapa? Karena ujian mereka itu tidak lebih besar dari kita Pak, yang memang sudah berislam ketika kita bahkan dilahirkan. Kalau kita memang kan secara natural menjadi seorang muslim, itu kalau kita bandingkan dengan saudara kita yang mu'alaf Pak, ujiannya lebih besar Pak. Contoh, orang-orang mu'alaf itu sering membandingkan, apa bedanya antum sama saya? Antum itu belum pernah makan daging B2, saya sudah, gitu kan. Bahkan ujian sepele Pak, ujian mereka menahan bagaimana nikmatnya daging yang pada saat itu telah mereka rasakan itu nggak biasa Pak. Ujian mereka dulu pernah merasa tidak
kuat agama kita dalam rangka melarang minum-minuman keras itu luar biasa. Maka itu tentunya menjadi satu hal yang memang perlu kita sama-sama untuk rangkul ya Pak. Terlepas dari bagaimanapun kontroversinya. Dan banyak Pak. Saya melihat artis ini kan banyak yang sudah mualaf. Saya lihat di Entertainment itu ada di berita di media sosial. Ini udah agama Ruben Onsu pindah menjadi seorang muslim mualaf. Itu banyak Pak. Dan itu alhamdulillah kita syukuri. Maka kalau kita bayangkan itu lebih dalam lagi, itu menjadi tanda ternyata Islam sudah lebih hadir Pak. Terlepas bagaimanapun kondisi yang saat ini kita rasakan, umat kita sudah lebih menyatu. Keberadaan Islam itu sudah lebih luas. Gak bisa kita pungkiri Pak ya, kalau kita lihat realitanya, agama kita juga berkembang pesat karena adanya media sosial Pak. Terlepas media sosial itu ada dampak negatif, ada positifnya, betul Pak? Kalau dulu Pak, saya sering menyampaikan, kalau kaitkan dengan bagaimana hadir ke majelis ilmu, dulu tuh orang banyak banget alasannya Pak. Saya kadang nggak bisa Ustaz datang ke majelis, kenapa? Ya saya kerja dari Senin sampai Sabtu kadang. Kerjanya dari pagi sampai sore, dari matahari belum terbit sampai matahari udah terbenam lagi katanya. Kadang kalau minggu waktu saya buat keluarga Ustaz, kan saya harus juga menjaga keluarga, itu bagian dari ibadah. Ada aja alasannya. Zaman canggih sekarang Pak, itu gak ada lagi alasan kayak gitu. Bahkan ketika kajian itu dianggap jauh pun, kita bisa mendekat dengan adanya media daring Pak, betul Pak? Sekarang tuh ada kajian live streaming Pak, kita bisa live langsung. Kalau kita hadir secara daring, itu kan bagian dari wasilah kemudahan Pak. Dengan itu kita bisa semakin mudah lagi untuk mendapatkan ilmu agama. Betul begitu ya Pak ya? Nah, itu kan salah satu nikmat yang perlu kita syukuri Pak. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita untuk nggak hadir ke majelis ilmu. Kalau bisa hadir langsung itu lebih baik Pak. Ada langkah yang kita lakukan, ada perjalanan yang kita lakukan, pasti ada kebaikan di sana. Tapi kalaupun itu belum bisa kita lakukan, pasti ada waktu senggang yang dimana waktu itu bisa kita manfaatkan dalam rangka menghadiri majelis sekalipun online. Gak ada halangan Pak. Saya kira bahwa Bapak di sini sudah megang gadget Pak, betul? Ada yang dipegang Pak. Kalaupun tidak ada anaknya. Ya kalau Bapak satu waktu, dua waktu minjem Pak pasti boleh kok. Misalnya Bapak bisa temukan Pak, entah itu di media YouTube, entah itu di Facebook, entah itu di mana pun media sosial. Pasti ada Pak postingan yang kaitannya dengan agama. Kalaupun kita sibuk, kita bisa mendengarkan, dan banyak sekali. Dengan justru ternyata tangkapan kita tuh lebih lekat ketika kita mendengarkan. Memori itu bisa lebih lekat ketika kita mendengarkan. Menyaksikan langsung juga bagus. Mendengar pun lebih khusyuk, kita lebih kenal pesan-pesannya begitu. Itulah ilmu. Dan itulah bagaimana cara kita melihat dari suksesnya agama ini. Luar biasa. Sekalipun ada banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kita diuji Pak ya terhadap agama. Namun perlu kita pahami bahwa sekarang ini kita lebih kuat ternyata, lebih ikat ternyata. Dan itulah bagaimana jadi Allah sampaikan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, dalam konteks bulan Ramadan ini pun perlu kita pahami Bapak Ibu semua bahwa Ramadan ini ternyata menjadi salah satu kemenangan kecil dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan indahnya Ramadan tahun ini pun itu kemenangan. Karena di balik lika-liku kehidupan kita Allah berikan kesempatan kita untuk merasakan di antara saudara-saudara kita yang mungkin Ramadan tahun lalu masih ketemu sama kita Pak. Ramadan tahun ini sudah tidak bertemu sama kita karena sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Itu kan menjadi tanda ternyata kita masih diberikan kemenangan kecil oleh Allah, merasakan Ramadan, memupuk, menanam amal-amal soleh di bulan ini. Itu kemenangan Bapak. Ramadan ini menjadi kemenangan sebelum kita menghadapi kemenangan yang sesungguhnya, yaitu di hari raya Idul Fitri. Itu kemenangan, ya betul-betul kemenangan. Karena bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa Idul Fitri itu kita kembali menjadi fitrah,
kembali menjadi lebih baik lagi, lebih bersih lagi Pak, lebih suci lagi setelah aktivitas Ramadan yang kita sudah lakukan nantinya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi kemenangan? Nah, ini poinnya Pak. Karena ketika kemenangan itu hadir, bisa jadi Pak, bisa jadi kita justru lalai Pak. Betul. Kalau kita kaitkan dengan kenikmatan Pak, setelah kita mendapatkan kenikmatan, itu kan bisa jadi menyebabkan kita lalai, lupa kan sebenarnya. Kalau sudah berada di posisi yang tinggi seperti ini, di jabatan ini, nanti saya insya Allah akan menyumbangkan uang lebih banyak dari sekarang. Tiba-tiba pas sudah di posisi itu, lupa aja. Itu aja amal. Kalau nantinya saya udah menjadi seperti ini, nanti saya akan ibadahnya lebih kuat lagi. Udah di posisi itu, abai, lalai, ya begitu ya. Makanya dalam hal ini pesan Allah dalam surah An-Nasr dalam ayat lanjutan ini, setelah ayat kedua ini, ini yang perlu kita catat. Jadi kan ayat sebelumnya kan wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah kita melihat kemenangan-kemenangan yang kita rasakan, yang kita nikmati, pesan Allah adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalimat pertama yang Allah pesankan kepada kita setelah kita merasakan kenikmatan atau kemenangan-kemenangan tadi adalah bertasbih. Dengan bagaimana bertasbih? Ini Allah kaitkan dua hal. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan memuji Allah. Itu pesan yang pertama. Dan yang kedua, wastaghfir. Dan beristighfarlah. Bapak Ibu semua, kalau kita ngaji nahwu ya Bapak Ibu, kita kaji tentang bagaimana grammar ya. Nah, ini grammar ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu grammar ya. Kata yang Allah sematkan dalam ayat ini adalah fi'lul amri. Fi'lul amri itu artinya kalimat perintah. Kalau di dalam grammar itu don't gitu ya. Jadi don't ya gitu lah ya, do not gitu ya. Tidak, jangan gitu ya. Nah, dalam kalimat yang Allah sematkan dalam Al-Quran surah An-Nasr ayat ketiga ini, fasabbih itu kalimat perintah yang artinya maka bertasbihlah. Jadi Allah memberikan pesan ini tidak hanya sekedar pesan biasa Pak, tapi pesan perintah. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka bertasbihlah. Tasbih itu konotasinya banyak Bapak. Allah memberikan perumpamaan dengan memuji Allah, itu menjadi salah satunya Pak. Kan kalau kita kenal tasbih itu kan subhanallah gitu ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu ya. Itu ya subhanallah, subhanallah, itu kan tasbih. Nah, selain daripada itu, ada cara Allah yang lebih ampuh lagi untuk bertasbih, yaitu bihamdi. Kalau kita biasa hamdun itu kan ya alhamdulillah itu ya Pak ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah itu ya Pak. Nah, ini ada yang lebih canggih lagi Pak, ilmu nih Pak. Bahkan Allah sangat sering menyampaikan dalam Al-Quran bahwasannya Allah itu ini, Allah itu. Cara Bapak, wasilah agar kita semakin dekat dengan Allah ini kuncinya Pak. Sebutlah Allah dengan nama-nama agungnya. Bapak pernah nggak Bapak dengar itu? Kalau kita mau minta rezeki sama Allah, apapun jenis rezekinya, maka sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Razzaq. Itu maksudnya. Kita kan sering ya Pak ya. Bahkan Bapak Ibu saya yakin ada yang sudah menghafal Asmaul Husna. Betul Pak ya? 99 nama Allah. Itu Pak maksudnya. Fasabbih
bihamdi rabbika. Hamdi rabbika itu kalau kita kaitkan dengan bagaimana tafsirnya dari para mufassir, itu kaitannya dengan menyebut nama-nama Allah. Maka ketika kita sudah merasakan kenikmatan, selain kita mengucapkan syukur alhamdulillah, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pengasih. Luar biasa kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Tawwab, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Alim. Wahai Allah yang Maha Mengetahui. Nah gitu ya Pak. Ini sering menjadi pembahasan. Kenapa sih kita perlu berdoa kepada Allah? Padahal kan Allah Maha Mengetahui. Toh yang kita inginkan kan pasti Allah tahu gitu ya. Terus kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Kenapa kita harus bahkan menangis di hadapan Allah untuk meminta sesuatu yang kita ingin? Sering jadi perdebatan, sering jadi pertanyaan, bahkan gak selesai-selesai Pak. Maka sesungguhnya jawabannya adalah kita kaitkan dengan logika Pak. Ini kehidupan aja Pak. Bahkan Pak, di pinggir jalan Pak, atau bahkan di tempat wisata, kalau ada orang-orang yang datang meminta-minta, kadang terdorong bagi kita untuk memberi Pak, betul Pak? Dorongan itu kan ada ternyata kalau ada permintaan Pak. Dalam ekonomi itu ada istilah supply demand Pak. Ada permintaan, ada penawaran. Ini manusia begitu Pak. Allah berikan gambaran yang manusia itu perlu untuk tahu bahwa dia perlu meminta agar dia diberi. Tapi Allah ingatkan kita bahwa ya khairu min yadisufla. Yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta. Itu kata Allah. Konteksnya adalah kehidupan ini memang ada meminta, ada memberi, ada meminta, ada memberi, ada meminta, ada memberi. Kepada Allah itu kita perlu meminta supaya bagaimana itu Allah tahu seberapa urgensi yang kita rasakan. Bahkan ketika meminta itu kan rasanya makin tumbuh Pak. Ya Allah saya pengen begini ya Allah. Makin kuat Pak rasa keinginan kita. Kan begitu motivasi Pak. Semakin kita meminta semakin kuat, semakin kita meminta semakin kuat. Allah ingin hadirkan itu Pak. Sehingga nantinya kita sadar kalau kita sudah tidak meminta lagi, bisa jadi kita sudah tidak butuh Pak. Dan Allah kasih tahu kita kepada itu. Karena kalau dikabulkan Allah sesuai dengan apa yang kita minta, bisa jadi nantinya belum tentu menghadirkan kebaikan. Bisa jadi yang hadir adalah keburukan Allah. Itulah bagaimana cara Allah mengingatkan kita. Maka dalam hal ini Allah berpesan kepada kita, fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbih Pak. Kalau setelah mendapatkan nikmat, kita ungkapkan rasa syukur itu. Sekurang-kurangnya dengan alhamdulillah, lebih banyak lagi ucapkan asma Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu, ini kalau kita baca sampai akhir kesempatan takut ingkar janji, kita harus disiplin di Pak. Ada 99 nama baik bagi Allah. Silahkan sebutkan. Kalau mau minta rezeki, ya Razzaq. Kalau mau minta kesehatan, ya Alim, ya Amin, yang Maha menjaga. Sebutkan Pak, cari tahu kita mau apa, sebut nama Allah. Bahkan Rasulullah sering memberikan contoh. Ulama-ulama pun mendawamkan. Sebut aja ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Zikirnya itu begitu Pak. Jadi tidak hanya tasbih yang umum kita subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ada Bapak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada banyak sekali cara kita untuk bertasbih dengan memuji Allah. Dan pesan yang selanjutnya adalah wastaghfir. Ini sudah tidak perlu kita ulang-ulang lagi Pak. Sudah jam 6 Pak.
Kita boleh nambah. Seizin Pak, ini maksimal 605 Pak ya. Istighfarnya belum kita bahas Pak, boleh Pak ya? Karena saya cuma sekali Pak kesempatan Ramadan, saya takut lupa Pak. Nantinya kalau kesempatan tarawih saya bawa materi yang lain Pak, lebih ringkas, lebih enak. Ini materinya panjang kalau ngajar. Boleh ya Pak ya? Bu, boleh ya Bu? Makan aja boleh nambah. Iya betul. Kita tambah sedikit ya Pak ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bu. Ternyata bukan dampak ya. Tindak lanjut dari kemenangan-kemenangan yang kita rasakan itu kita perlu beristighfar. Kalau kaitan ini kalau memang angkatan darat ya, kan lengkap dengan istilah pertempuran Pak ya. Biasanya kalau kita bertempur itu kan pilihannya dua, menang atau kalah gitu ya Pak ya. Kalau kita menang kita bersyukur, kalau kita kalah ya kita sedih gitu ya, tersakiti. Kalah itu kan biasanya kalau dalam pertempuran tuh lekat kaitannya dengan banyaknya korban yang terbunuh gitu Pak, yang sakit gitu ya Pak ya, yang mundur dalam peperangan kan begitu Pak ya. Kenapa kita perlu beristighfar? Karena konteksnya dengan kenikmatan Pak. Kita harus paham bahwa kadang-kala kenikmatan yang kita rasakan itu bisa jadi menyakitkan buat orang lain. Sebagaimana peperangan tadi Pak. Ketika kita menang, maka yang kalah sesungguhnya sedang merasakan kesakitan Pak. Betul? Kita perlu beristighfar karena bisa jadi kesakitan itu ada karena kita. Itu kan peperangan Pak ya. Kan perang gitu Pak ya. Membunuh atau dibunuh gitu ya Pak ya. Kalau kita kaitkan dengan kemenangan kan perang identik ya Pak ya. Membunuh atau dibunuh. Bisa jadi yang membunuh itu adalah kita karena konteksnya peperangan. Nah orang-orang yang dibunuh atau keluarga mereka yang terbunuh itu kan pasti ada rasa sakit, tersakiti, sedih. Nah penyakit itu Pak yang mengaitkan kita dengan mengapa kita perlu beristighfar. Kita memohon ampun sekalipun nikmat Pak. Karena kita sadari bahwa kenikmatan yang kita rasakan bisa jadi menjadi satu pil pahit bagi orang lain Pak. Itu penting Pak kita paham. Bisa jadi Pak untuk menjauhkan kita dari ria, untuk menjauhkan kita dari uyub, untuk menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati Pak. Penting untuk kita beristighfar setelah punya mobil istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi ada tetangga kita yang ngiri. Betul? Sekalipun tidak diungkapkan. Ketika anak kita lulus perguruan tinggi luar negeri yang sangat amat terkenal dan bagus, apa sepenuhnya orang-orang terdekat kita senang? Bisa jadi ada yang enggak. Betul? Maka kita perlu beristighfar, setidaknya kita mohon kepada Allah, ya Allah, bagi mereka yang tidak sedang, bagi mereka yang tidak senang, lunakkanlah hati mereka supaya mereka bisa merasakan sukacita sebagaimana yang kita rasakan. Itu Pak maksud dari istighfar. Setidaknya Pak konteksnya adalah kita melibatkan Allah dalam suka dan duka. Suka dan duka kita bersyukur, fasabbih bihamdi rabbika, dukanya pun kita beristighfar. Selain kita bersyukur, kita beristighfar. Bersyukur, beristighfar itulah bagaimana cara kita untuk merespon kenikmatan yang kita katakan kemenangan tadi. Maka ini jangan lupa bahwa setiap kemenangan-kemenangan kita perlu bersyukur, kita perlu beristighfar. Supaya nantinya kita nggak lalai. Kan tadi balik kita lalai Pak. Tadi kita sudah sepakat, biasanya orang-orang yang sudah menang itu lalai biasanya. Bu ya biasanya Pak, ini mungkin masyarakat umum Pak. Kalau sedang diuji itu biasanya makin taat ya, betul? Kalau lagi nggak diuji biasanya agak malas-malasan, betul? Itu pentingnya kenapa ketika kita sedang mendapatkan kenikmatan kita perlu beristighfar Pak, agar kita terus istiqomah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah Sang Maha penerima taubat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mendawamkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Itu kata-kata penting Pak yang perlu kita dawamkan.
zikir. Itu sepele kok Pak, mudah ya Pak ya. Di Bapak lagi duduk aja saya yakin mungkin kalau dari awal sudah 100, 200, 300 zikir yang bisa dilakukan. Saya yakin mudah Pak, gak berbayar lagi, betul? Gak ada yang berbayar kan Pak? Mari kita dawamkan Pak, zikir dan istighfar. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sudah pas 6 lewat 5. Kita disiplin ya. Sudah cukup pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kebetulan ayat Anasan cuma sampai 3 Pak. Alhamdulillah. Kita cukupkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menahan hawa nafsu Pak. Sekali berkantuk Pak. Apalagi kalau yang tadi subuh makannya nambah tuh biasanya makin ngantuk Pak. Ada banyak kandungan yang dimakan. Insyaallah semoga kita yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah ya Bapak Ibu ya. Jadikan amal soleh bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita Bapak Ibu, sehingga kita dapat membimbingnya lebih baik. Dan semoga kita diberikan kekuatan agar istiqomah berada di jalannya sampai kita mampu mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesungguhnya setiap kebaikan itu milik Allah dan setiap kekurangan itu murni karena saya sebagai syiar dakwah masih banyak kekurangan dalam menyampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bisa laksanakan sholat syuruk Bapak Ibu. Ini luar biasa penting. Insyaallah ada kebaikan.